Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, ataupun malam untuk kelas malam. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perkembangan dan implementasi cloud computing. Ini kita kemarin sudah bahas sedikit ya, tentang sejarah dari cloud itu apa. Cloud atau awan adalah suatu istilah yang dipinjam dari telepon sampai tahun 190-an. Sirkuit data adalah atau termasuk yang membawa lalu lintas internet yang berkabel keras. Hal yang mendasari konsep cloud computing berawal dari tahun 1960 saat John McCarthy, pakar komputasi MIT, itu menyampaikan visi bahwa suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti listrik dan telepon. Kalau dulu internet itu terbatas ya. Mungkin kalau kalian belajar di awal-awal itu internet itu digunakan untuk teknologi perang. Belum kalau listrik dan telepon waktu itu udah umum lah gitu untuk bisnis. Tapi kalau untuk internet, komputer sendiri awal-awal itu semuanya untuk kegiatan perang. Dan di sini jelaskan baru tahun 1995 Larry Ellison pendiri Oracle munculnya ide network computing untuk menggugat dominasi Microsoft. Dulu tuh Microsoft merajalela lah. Bahkan ya saat ini juga kalau Microsoft tuh udah umum lah buat kita karena memang dari dulu memang mendominasi. Larry Ellison menawarkan ide bahwa user tidak memerlukan berbagai software, mulai dari sistem operasi dan berbagai software lainnya. Softwarenya tuh dijejalkan lah dalam PC desktop. PC desktop bisa diganti oleh sebuah terminal yang langsung terhubung dengan sebuah server yang menyediakan environment yang berisi berbagai kebutuhan software. Jadi hanya jendela aja ya komputer kita biar nggak terlalu berat. Ide network computing ini sempat menghangat dengan munculnya berbagai pabrikan seperti Sun Microsystem, Novell Network yang menawarkan network computing lain sebagai pengganti desktop. Namun, network computing ini lenyap dengan sendirinya karena kualitas jaringan saat itu masih belum memadai. Tahun berapa? 1995. Masih lambat apalagi di Indonesia ya. Nah, sekarang diciptakan terobosan baru yaitu cloud computing. Cloud computing tidak tergantung pada sistem operasi yang digunakan oleh pemakai. Jadi boleh saja pakai Linux, Mac OS, OS Windows dan macam-macam lah. Mau pakai tablet, mau pakai PC, mau pakai laptop selama dia terkoneksi internet. Contoh yang paling mudah dijumpai adalah aplikasi Google. Terdiri dari atas organizer seperti pengolahan relasi jadwal, kalender email. Kehadiran konsep ASP atau Application Service Provider di akhir 90-an semakin meningkatkan kualitas jaringan. Udah mulai nih kecepatannya. Tapi kalau di Indonesia masih lambat nih. Kehadiran berbagai teknik baru dalam pengembangan perangkat lunak di awal abad 21 sekarang ini ya. Terutama di area pemrograman berbasis web disertai dengan peningkatan kapasitas internet. Di zamannya nggak kebayang lah gitu. Kalau bagi kalian yang masih semester 1, semester 2, semester 3 tuh, kalau dulu internet tuh sangat lemot sekali. Bahkan untuk mendownload 1 megabyte saja ya kan perlu waktu berjam-jam. Cloud computing bergulir seperti bola salju menyapu dunia teknologi informasi. Dimulai tahun 2005, mulai muncul inisiatif dari Amazon.com meluncurkan Amazon IC2 Elastic Computer Cloud. Google juga dengan Google aplikasi engine-nya, dan tak ketinggalan IBM Blue Cloud Initiative. Ini AWS Amazon, ini contohnya untuk Google application macam-macam ya. Kita menggunakan semua ini gratis, tapi ada ini ya kuotanya ya, kayak Gmail kan berapa gitu. Kalau udah lebih dari itu penuh bisa bayar gitu. Sama perkembangan cloud computing ini untuk IBM Blue Cloud Initiative.
Bentuk cloud computing pun masih mencari bentuk terbaiknya. Jadi masih melakukan evolusi terus berubah sesuai dengan kebutuhan. Dari segi akademis, ya, bisnis semuanya tuh mengejar evolusi tersebut ya. Walaupun di luar perebutan cloud itu begitu dahsyat, tidak demikian di Indonesia. Ya karena keterbatasan ini juga ya kalau waktu itu ya awal-awal itu masih keterbatasan jaringan. Nah salah satu yang serius di Indonesia adalah PT Telkom, ini Raja Telekomunikasi ya, menawarkan dua layanan aplikasi berbasis software as a service. Salah satunya Sigma Cipta Caraka menawarkan layanan aplikasi core banking bagi bank kecil menengah. Ini Telkom Sigma ya. Sepinya sambutan dunia teknologi informasi dalam negeri terhadap cloud computing karena ada beberapa faktor ya. Ya, ini yang tadi saya sebutin, penetrasi infrastruktur internet terbatas ya. Bahkan di kota-kota tertentu masih sinyalnya hilang-hilangan. Tingkat kemenangan pengguna internet yang masih menjadikan media internet dunia sebagai media hiburan. Ya, umumnya buat YouTube, main game. Tingginya investasi yang dibutuhkan menyediakan layanan cloud harus kombinasi antara infrastruktur jaringan, hardware, dan software. Ini berbagai contoh implementasi cloud ya, dari Google Drive. Ini kalian juga mungkin udah paham ya, Google Doc, Google Spreadsheet, kalau sesuai namanya Google Doc ya, berbagai macam dokumen yang bisa diedit untuk data kayak Word, PDF, macam-macam. Google Spreadsheet ini berupa data Excel, CSV, TXT, bisa diubah real time ya. Google Slide untuk presentasi. Manfaatkan ini ya kalian kalau untuk belajar atau menyimpan data-data. Ada lagi implementasi cloud computing pada Salesforce, Amazon, Microsoft Azure. Ini riset cloud computing pernah dilakukan oleh PT Telkom Indonesia memperkirakan nilai pasar cloud computing di Indonesia mencapai 2,1 triliun. Dari 2,1 triliun, SAS menyumbang 40%. Sedangkan Telkom sendiri ingin mengupayakan di atas atau sampai dengan 70%. Pasar yang paling banyak menyerap teknologi cloud computing berasal dari instansi pemerintah, misalnya National Single Awards, yang berhasil membuat semua pelaku usaha berlomba mendukung program tersebut. Direktur Utama Teknologi Riset Global Investama, perusahaannya mulai tertarik untuk mencicipi rezeki di pelayanan cloud computing. Setelah aktif di penyediaan menara dan perangkat lunak, mereka akan melebar sayap ke cloud computing. Gak cuma perusahaan-perusahaan ya, sekarang personal juga banyak menyediakan buat website ya, hosting, domain, banyak. Karena sifatnya cloud computing ini ya banyak multi tenant, jadi dia disewain lagi gitu. Jadi nggak harus mendirikan perusahaan besar, kalian juga bisa berpeluang untuk menyediakan cloud ini walaupun sebatas hosting saja gitu. Nah, kalian boleh untuk tugasnya ya, lakukan analisa untuk perusahaan yang menggunakan konsep cloud computing dengan nama aplikasi cloud computingnya apa, nama perusahaan pendiri apa, layanan cloud computingnya seperti apa, keunggulannya, kelemahan, dan konsep yang ditawarkan seperti apa. Bebas, nggak harus dari perusahaan-perusahaan besar ya, karena ya tadi ya, cloud computing itu macam-macam. Bahkan kalau misalnya kalian sudah pernah atau sedang menyediakan cloud computing, nggak apa-apa, tampilkan ya keunggulannya apa, kelemahannya apa. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang.